Pagi. Siap Guru Rafi. Oke. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ada Idris, Nur dan Lut, Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Semua berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua duduk kembali. Semangat pagi. Pagi, Tuhan yang Maha Mana nih? Tangan Anda. Dan jigo dan mulai dulu. Apa kabarnya hari ini? baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini hari Senin, ketemu lagi hari ini dengan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial.
Maju Yusuf, Ardi dan Rasa Wadi maju dulu. Depan pegang kotaknya satu-satu. Wadi. Kanan sini. Nah, lihat di depan ini ada 3 kotak. Tahu 3 kotak? Tahu. Kotak ini bisa kita isi dengan benda apa saja terserah kita kan. Misal kalau kotak 1 misalnya mau pindah rumah atau pindah kelas kemarin kan. Biasanya untuk memudahkan kita mencari sesuatu, kita akan mengisi kotak-kotak ini dengan benda-benda yang sesuai atau yang sama. Misal yang pertama kita tulis ini, kotak ini berarti alat tulis. Alat tulis, misalkan. Yang kedua ini mainan. Kita mau pindah rumah, misalkan. Yang ketiga apa misalnya? Nah, misalnya hiasan dinding. Misalkan. Hiasan dinding. Nah, yang ke depan ini namanya dalam coding, dalam pelajaran coding ini namanya variabel. Ya. Variabel alat tulis, ya, variabel mainan, variabel hiasan di dinding. Kalau misalnya ibu kita mau minta, Rani, tolong ambilkan buku. Di mana kotak yang harus kamu buka? Alat tulis. Lebih mudah kan? Tidak lagi dia mencari kemana-mana ya. Artinya dalam coding itu kita itu mempermudah atau memperlancar pekerjaan kita supaya lebih cepat dan efisien. Misalnya, bahkan kita mau memasang hiasan dinding. Di mana kita mencari hiasan dindingnya? Oh, di kotak hiasan dinding. Apakah isi-isinya bisa dirubah? Bisa. Ya. Bisa dirubah. Misalnya kita hapus ini. Ya. Kita hapus. Ini alat tulis dan mainan. Nah, nanti kalau disuruh mencari mainan dan alat tulis di kotak mana? Di sini. Ya, kotak ini kita ganti dengan yang lain, misalkan baju atau alat untuk mandi misalkan. Itu namanya variabel. Bisa jelas sampai sini? Ini juga bisa kita ganti dengan angka, bukan hanya huruf tapi angka. Misal kata ibu kita, angka 1 ini, box 1 ini isinya mainan. Box 2 ini kita ganti box 2, isinya alat mandi. Box 3 kita ini isinya hiasan dinding. Kalau ibu kita nyuruh ngambil sabun di box mana? 2. Box 2. Boleh diletakkan karena berat. Karena memang ada isinya. Boleh duduk kembali, tepuk tangan dulu. Itu namanya variabel. Yang bertanya tentang variabel. Coding itu tadi mempermudah pekerjaan kita supaya lebih cepat dan efisien. Tidak lagi mencari-cari, disuruh ibu kita, Rasa, Ahwadi, ambilkan odol. Karena tidak ada variabelnya, tidak ada tanda atau kode, bingung kita nyarikan di mana, di kotak mana. Hanya kotak situ, ke sana, ke sini, akhirnya tidak dapat. Tapi karena adanya variabel dan kode-kode ini, kita lebih cepat. Ya. Dalam coding juga seperti itu. Dalam permainan kamu seperti itu juga. Pernah main Mobile Legends? Pernah. Nah, di Mobile Legends itu ada variabelnya. Variabelnya apa? Nama-nama hero-nya. Ya, pernah tahu hero-nya? Tahu. Apa saja?
Nah, itu variabelnya ada semua. Misalnya ada marksman, ya. Apalagi fighter, mage atau me, assassin, dan tank. Itu kan tank itu sama dengan apa itu? Room, ya. Nah, di sini ini namanya variabel. Ini kan ada kotak-kotaknya kan? Inilah namanya variabel. Biar mudah kita mau mencari, misalnya kita mau pakai hero daerah itu apa? Kodenya fighter, berarti kita nyarinya di sini. Di kotak ini yang kita cari. Kalau kita nak nyarinya sikok-sikok, susah kan nyarinya? Tapi dengan adanya variabel fighter ini, kita daerah itu fighter, kita langsung nyarinya di kolom fighter. Kayak aku hari ini mau main makainya Popo dan Kupa misalnya. Di mana? Apa Popo dan Kupa itu? Marksman. Berarti di kolom ini, di sini. Tidak lagi kita nyarinya di sini, misalnya variabelnya umumnya, nah, umum. Kalau umum berarti seluruhnya banyak. Berapa hero yang harus kita cari kan? Ada ratusan hero kan? Apa lagi variabelnya? Variabelnya misalnya skinnya. Oh, ada skin tahun baru, ada skin lagi, kan banyak kan? Itu namanya variabel. Mempermudah kita menyelesaikan suatu masalah. Oh, saya hari ini mau makniknya misalnya Edola. Di mana Edola tempatnya? Ini tadi. Itu namanya variabel. Lebih mudah kan? Dengan adanya variabel, hidup kita lebih mudah. Sama seperti tadi. Ya. Sama di rumah kamu, kalau ingin lebih mudah mencari satu, kamu bedakan variabel-variabelnya. Oh, ini buku matematik. Oh, ini buku bahasa, oh ini bahasa Inggris, ya kan? Jadi kita lebih mudah. Hari ini, besok aku belajar bahasa Inggris. Sudah ada namanya. Ya, itu namanya variabel. Apa nih contohnya variabel yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Kita ada? Bisa. Contoh-contoh yang membuat kita lebih mudah. Kopi. Benar. Nah, di alat dapur orang tua kita. Ada nama ya kan? Ada kopi, teh, garam, minyak, gula, dan lain-lain. Itu sudah ada dinamakan oleh orang tua kita semua, dan itu ada kotaknya masing-masing. Itu namanya variabel. Jadi kita tidak salah ambil lagi. Ya. Mau buat kopi, apa yang kita ambil? Berarti di kotak gula dan kopi. Ya. Itu namanya variabel. Atau di dalam kelas kita biasanya ada daftar tiket. Mana daftar tiket kelas kita? Ambil dulu. Daftar tiket kelas, daftar pelajaran. Ambil. Cepat ya. Jadi variabel itu bisa berbentuk huruf atau angka, dan isinya bisa berubah. Ya. Isinya bisa diubah sesuai keinginan kita. Itu namanya. Ada yang bertanya sampai di sini tentang variabel? Jadi variabel itu mengelompokkan sesuai dengan kodenya masing-masing. Misal kali ini saya guru mau mengelompokkan misalnya kotak satu ini misalnya itu urutan aksen 1 sampai 5. Ada siapa saja 1 sampai 5 aksennya? Ada siapa saja?
A, misalnya dari A kan? Siapa saja A? Abdal, Alifah, Adi, Adi, dan Aulia. Berarti kalau Pak mau mencari nama orang itu di kota ini, berarti di mana tempat Aulia di kota 1 sampai di 5. Ini misalnya kodenya merah, misalnya kalau di kota merah. Ini juga misalnya di kota hijau, misalnya itu urutan aksen 6 sampai 10. Siapa saja di 6 sampai 10? Lagi ngikutin juga. Ya. Misalnya di hijau ada 6 sampai 10. Siapa saja di angka 6 sampai 10? Ya. Bagi, Sarah, Rizky, misalkan ada siapa lagi? Jadi kalau Bang nyuruh di manakah tempat Balkis di kolom hijau atau di kotak hijau. Jangan nyari di kotak yang lain. Itu namanya variabel. Nah ini contohnya aksen kita. Jadwal piket ya. Nah, di sini variabelnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau hari Senin siapa yang piket? Ada orang-orangnya kan? Di kolom hari Senin. Tidak usah nyari di hari Jumat ya. Dia adanya di kolom hari Senin. Jangan nyari di hari Jumatnya. Misalnya, Vino piketnya hari apa? Hari Rabu. Jadi di kolom hari Rabu. Itu namanya variabel. Atau jadwal pelajaran. Ini ada jadwal pelajaran semua di rumah? Biar tidak salah ambil buku, kita punya jadwal pelajaran. Ini namanya variabel. Senin ada pelajaran apa saja? Kita Pancasila. Jadi besok hari Senin kita tidak usah bawa semua bukunya, tidak muat tas. Kalau bawa semua kan? Putus tas kamu bawa semua. Dari 8 mata pelajaran kamu bawa semua, karena tidak ada jadwal pelajaran maka akan menyengsarakan kita sendiri kan? Di satu. Nah, itu namanya variabel, mempermudah kita. Ada yang bertanya sampai ke sini? Tidak ada? Kelompok 1. Kelompok fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita lanjut. Siap lanjut lagi? Siap. Lagi ada sebuah kasus di sini. Ya. Kasusnya tentang matematika. Ada kotak-kotak misalnya. Nah, kotak 1 ini warnanya apa? Merah. Kotak 2 biru. Kotak 3 hijau. Kotak merah ini angka 1 sampai 10. Kotak 2 11 sampai 20. Kotak 3 21 sampai 30. Kalau ada kasus misalnya nomor 1 ada soal tentang matematika, ya lebih mudah. 2 ditambah 5 sama dengan kotak mana? Yang Merah. kotak Merah. kotak merah. Ini. Karena 2 tambah 5 itu berapa? 7. 7 itu di
Tempatnya di kotak itu variabel. Kemudian nomor 2 misalnya 5 dikali 3. Di kotak mana itu tempatnya? Di kotak berapa 5 kali 3? 15 itu tempatnya di atau satu lagi misalnya 10 dikali 3. Di mana tempatnya? Berapa 10 kali 3? 30. Tempatnya di Oke. Nanti sampai di sini. Nah, tentang variabel. Nah, variabel juga ada di permainan kamu masih anak-anak di HP, punya mainan semua di HP. Tentang kalau cewek itu ada mainannya memasang-masang bulu-bulu mata. Ada di HP-nya. Kalau laki-laki itu ada mainnya memasang-masang tangan-tangan robot. Ada? Tidak ada di HP-nya. Aduh, di HP anak-anak kecil, anak-anak mereka itu ada permainan begitu. Nah, itu variabel. Ketika seorang anak ingin memasang bulu mata, di mana dia nyarinya? Di tempat aksesoris bulu mata. Tidak usah dia nyarinya di baju-baju, nggak ketemu. Ya. Di variabelnya tentang aksesoris bulu mata. Apa yang lagi? Mau buat robot apa misalnya Spiderman misalkan? Dia nyari bajunya ya di baju variabel Spiderman, jangan nyari di baju Batman, tidak dapat. Itu namanya variabel. Apa ini tahu? Jelas? Yang fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lanjut sekarang buat 5 kelompok. 1, 2, 1 kelompok. Meja 1, meja 2, 1 kelompok. Meja 3, 4, 1 kelompok. Ini dan belakang 1 kelompok itu dan itu 1 kelompok. Jelas itu? Jadi coding itu di dalam coding itu ada wadah. Kalau di sini ada kotak-kotak, tapi di dalam laptop itu ada wadah. Di dalam permainan itu ada wadah. Nah, misalnya mobil ini ada wadahnya magnet, wadahnya faktor, itu namanya variabel. Jelas? Rasa apa kamu? Ya. Pernah tidak kamu membuat game di rumah? Belajar buat game? Yang mana? Nah ya. Biasanya di HP itu bisa buat game-game lewat aplikasi itu kan? Di game itu apa yang kita buat pertama sekali, apa yang kita buat di game itu? Nama dulu kan? Nama dulu. Nama. Kan? Ini apa lagi? Fungsinya dulu. Maunya permainan itu permainan apa itu kan? Misalnya kalau dia maunya permainan apa, berarti kita mencari tokohnya hewan dulu gitu kan? Oke, ini ada rekam video kerjakan itu berkelompok tadi. Itu gabung. Yang pertama itu apa soalnya? Itu
variabel ada tempat menyimpan data benar atau salah. Kalau benar dari benar, kalau salah dari salah. Kerjakan bersama-sama. Ya. Kalau misalnya kelompok ini ingin membuat game kelinci mencari kelompok, berarti variabelnya fungsinya menyimpan ketujuh arah. Tanda panahnya membuat satu tempat tanda panah. Kalau tidak, nanti maju satu-satu. Belakang sudah.
bertanya silakan. Dan bertanya tentang kelompok 1. Tidak. Tidak ada, tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya yang siap. Kelompok lain lima ya. Lain lima di depan. Yang bertanya tentang kelompok 2. Ya ada, boleh duduk, tepuk tangan dulu. Ya tadi sudah kita pelajari tentang variabel dalam coding. Jadi dalam coding variabel itu namanya warna tempat untuk menyimpan kode-kode yang berhubungan dengan game atau menggunakan suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membuat variabel itu. Satu contohnya tadi apa tadi? Absen. Atau di rumah. Halo. Atau di rumah tadi kalau kamu berada di dapur. Apa variabel yang ada di dapur? Jadi kalau kita ini memasak, kita tinggal ambil saja apa yang kita perlukan sesuai dengan variabel yang sudah kita ambil. Kita ingin mengambil garam, berarti kita ambil kotak yang mereknya garam. Apakah kamu bisa membuat variabel sendiri? Saya membuat variabel sendiri. Saya artinya buat sesuai kebutuhan kita. Kotak-kotak di rumah ada kardus-kardus. Kamu isilah sesuai dengan kebutuhan, misalnya ini mainan kakak, ini mainan tadi, ini alat kerja ayah, itu namanya variabel yang bisa kita buat di rumah. Atau lemari itu ada kotak atas misalnya jilbab, yang kedua apa? Baju, yang ketiga celana, yang keempat misalnya sepatu dan sebagainya. Itu namanya variabel yang bisa kita buat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang variabel? Tidak ya? Sudah jelas tadi? Jadi nanti di rumah dipelajari lagi tentang variabel. Contohnya variabel yang ada di game, lewat game. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin pelajaran ini cukup sampai di sini. Tugasnya di rumah, kamu bisa belajar dengan orang tua atau kakak atau orang yang ada di rumah, membuat sebuah game sederhana melalui laptop atau ya. Setelah itu ada yang bertanya tentang tugasnya? Tidak ya, jelas ya. Sampai akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.